Selesai. Baik, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Putra, Hadir. Lia, hadir. Erin, Ada. Erin tidak masuk, kenapa anak-anak? Nggak tahu. Baiklah. Kita mulai pelajaran saja ya. Sebelumnya minggu kemarin ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita habis belajar apa? Reproduksi vegetatif. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang reproduksi secara vegetatif atau aseksual. Dan hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi secara generatif atau seksual. Nah, apa itu reproduksi generatif atau seksual? Jadi, reproduksi generatif atau seksual itu merupakan digunakan sel kelamin, yaitu sel kelamin sperma dan sel telur, dan terjadilah proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasi di sini untuk menghasilkan biji, sehingga biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini ada yang namanya penyerbukan. Coba siapa yang tahu apa itu penyerbukan? Ayo, yang tahu siapa? Ya, apa itu penyerbukan, Putra? Proses penempelnya serbuk sari ke kepala putih. Ya, benar sekali. Jadi, penyerbukan itu merupakan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Terus di sini dalam penyerbukan ada beberapa macam. Ada 5. Ya, benar banget. Di sini ada 5 macam. Dari gambar-gambar di sini, coba sebutkan. Yang pertama itu ada anemogami. Apa itu anemogami? Kalian bisa lihat dari gambar di sini. Coba jelasin. Apa itu anemogami? Penyerbukan yang dibantu oleh angin. Benar, pintar. Terus yang kedua ada entomogami. Apa itu entomogami, Lia? Penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Benar. Yang ketiga ada ornitogami. Apa itu ornitogami? Penyerbukan yang dibantu oleh burung. Benar. Yang keempat ada kiropterogami. Apa itu kiropterogami? Penyerbukan yang dibantu oleh relawan. Benar. Dan yang terakhir ada antropogami. Jadi antropogami di sini merupakan penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, jadi penyerbukan di sini ada 5 macam dan masing-masingnya itu memiliki perbedaan. Nah, selanjutnya itu pembuahan. Pembuahan di sini merupakan peristiwa peleburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum. Nah, di dalam reproduksi generatif itu ada penyebaran biji. Nah, penyebaran biji ada berapa macam, anak-anak? 4. Nah, 4. Yang pertama itu ada anemokori. Nah, di sini kita dapat dilihat pada gambar yang pertama, yaitu anemokori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Nah, yang kedua ada hidrokori. Apa itu hidrokori? Coba sebutkan dari gambar di sini. Ayo. Proses penyerbukan biji dengan bantuan air. Benar, jadi hidrokori itu merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan air. Nah, selanjutnya ada zookori. Apa itu? Coba sebutkan. Proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Nah, ya, benar. Jadi zookori itu merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan hewan, di mana pada bagian yang nomor 3 ini ada beberapa macam, dibagi beberapa macam lagi. Jadi di dalam zookori ini ada 4 macam. Yang pertama ada entomokori, yang kedua ada chiropterokori, yang
ketiga ada ornitopori, dan yang keempat ada mammopori. Nah, untuk yang pertama entomopori. Nah, entomopori ini merupakan penyebaran biji dengan perantara serangga. Coba sebutkan contohnya di dalam penyebaran biji dengan perantara serangga itu tumbuhan apa? Tembakau. Benar. Kemudian yang kedua, Chiropterocori. Nah, apa itu Chiropterocori? Coba sebutkan. Perantara kelelawar. Ya, jadi Chiropterocori merupakan penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Jadi biji di sini itu melewati perantara kelelawar. Contohnya ada jambu biji, kemudian ada pepaya. Yang ketiga ada ornitopori. Apa itu ornitopori? Perantara burung. Ya, jadi ornitopori itu penyebaran biji melalui perantara burung. Contohnya apa? Benalu. Benalu. Benar. Ya, kemudian yang keempat ada mammopori. Jadi mammopori ini penyebaran biji melewati perantara mamalia atau hewan. Contohnya itu adalah hewan luwak. Nah, hewan luwak ini itu membantu proses penyebaran biji kopi. Nah, kalian pernah lihat kan yang di toko-toko, di TV itu iklan luwak white coffee? Nah, itu merupakan biji kopi yang dihasilkan dari hewan luwak. Nah, itu ya anak-anak. Yang terakhir ada antropopori. Apa itu antropopori? Bantuan manusia. Nah, antropopori itu penyebaran biji yang melewati perantara manusia. Contohnya menanam padi, menanam jagung, itu merupakan proses penyebaran biji yang dilakukan oleh perantara manusia. Sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, ibu lanjut. Kemudian di sini ada yang namanya perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Coba sebutkan. Berakhirnya formasi biji dan biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, benar sekali. Jadi perkecambahan itu mulainya biji itu tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu namanya perkecambahan. Nah, di sini juga ada yang namanya teknologi reproduksi pada tumbuhan. Teknologi reproduksi pada tumbuhan di sini anak-anak itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada hidroponik. Nah, apa itu hidroponik? Ya, jadi itu perjelas. Jadi teknologi yang pertama itu ada teknologi hidroponik. Jadi teknologi hidroponik ini penanaman tumbuhan dengan cara menggunakan mineral dalam air. Jadi dalam cara hidroponik ini itu tidak menggunakan tanah. Jadi kita menanamnya dengan menggunakan mineral di dalam air. Nah, contohnya seperti gambar yang ada di depan ini ya. Nah, yang kedua ada teknologi apa lagi? Vertikultur. Yang kedua ada vertikultur. Nah, vertikultur di sini budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah tanaman yang kita tanam dengan budidaya vertikultur di sini. Contohnya itu seperti gambar yang ada di sini. Kelihatan ya? Nah, kemudian yang terakhir itu ada teknologi dengan cara kultur jaringan tumbuhan. Di sini anak-anak ada yang tahu apa itu kultur jaringan tumbuhan? Bagaimana caranya? Oke, baik. Jadi, kultur jaringan tumbuhan di sini itu cara untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian tumbuhan, kemudian tanaman tersebut ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung
jadi kita mengambil tumbuhan lain, kemudian dalam tumbuhan yang kita ambil tersebut kita tanam kembali di dalam suatu medium yang telah berisikan hormon. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini anak-anak ada yang kurang paham? Beda. Baik, sudah paham semua ya? Jadi Ibu harap anak-anak paham semua. Jadi untuk materi reproduksi secara vegetatif, secara generatif atau seksual. Jadi materinya sudah selesai. Ibu harap kalian paham semua mengenai cara reproduksi generatif atau seksual. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk Ibu akan berikan tugas selanjutnya. Jadi kelompok pertama ada Putra, terus kemudian kelompok yang kedua ada Lia. Nah, masing-masing kelompok Ibu akan berikan tugas. Nah, kelompok tugasnya yaitu kalian membuat peta konsep yang berisikan tentang reproduksi tumbuhan. Jadi kalian membuat peta konsep tentang reproduksi generatif atau seksual yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian kalian buat semenarik mungkin, sekreatif kalian, dan dikumpulkan minggu depan pada pembelajaran berikutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, baik. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sekian, dan Ibu harap kalian memahami semuanya yang telah Ibu ajarkan. Cukup di sini pertemuan pada minggu hari ini. Selamat bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugas dari Ibu ya anak-anak. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum